Stellar Transformations, episode 71. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benua Qianlong memiliki populasi yang besar. Qin Yu dan kelompoknya yang terdiri dari beberapa puluh Sioux terbang menembus awan. Jauh di bawah mereka, udara dipenuhi asap masakan dan terdapat siluet manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan lautan luas, benua Qianlong benar-benar terlalu padat penduduknya. Di sini, terdapat puluhan ribu penduduk di sebuah kota, dan kota besar bahkan memiliki ratusan ribu penduduk. Ini adalah dinasti Ming dari 3 dinasti besar di benua Qianlong. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia terbang menembus awan, berkat ketajaman keenam inderanya, ia masih bisa merasakan aroma tanah yang begitu familiar. Di lautan, ia tak bisa menghirup aroma tanah seperti ini. Inilah aroma rumah. Kakak, Hei Yu menatap Qin Yu dengan mata berbinar. Qin Yu tak kuasa menahan senyum. Di masa lalu, Qin Yu dan Hei Yu, seekor anak kecil dan seekor elang muda, berjalan di jalan yang sama dan tetap bersama dalam suka dan duka. Setelah itu, mereka meninggalkan benua Qianlong dan membuat gebrakan di dunia bawah laut Xiuyao. Sudah hampir 10 tahun berlalu dan hari ini Qin Yu dan Hei Yu telah kembali. Ada apa, Qin Yu? Tanya liar lembut. Qin Yu berkata sambil tersenyum, ini rumahku. Rumahku adalah benua Qianlong. Sekarang di bawah kita adalah dinasti Ming dari 3 dinasti besar. Keluargaku berasal dari dinasti Qin. Ia tidak menyembunyikan apapun dan tidak takut para Sioux di sekitarnya mendengarnya. Para anggota Istana Naga Biru, Istana Air Biru, wilayah abadi pengelai dan kekuatan lainnya semuanya menatapnya. Para Sioux ini semua memiliki pendengaran yang sangat baik, jadi wajar saja mereka mendengar kata-kata itu. Di mata mereka, Qin Yu adalah penguasa menara bintang, penguasa dunia Xiuyao bawah laut, tapi Qin Yu berasal dari benua Qianlong. Apa? Semua orang penasaran banget, kan? Oh, aku lupa bilang kalau aku bukan monster iblis. Aku manusia. Qin Yu menatap para Sioux yang hadir dan berkata dengan sikap acuh tak acuh dan santai. Mereka semua terkejut. Mereka sudah menduga hal ini ketika mendengar Qin Yu mengatakan dia berasal dari benua Qianlong beberapa saat yang lalu. Sekarang setelah Qin Yu mengungkapkannya secara terbuka, mereka sepenuhnya yakin bahwa dia adalah manusia. Kenapa semua orang menatapku? Mungkinkah manusia tidak bisa tinggal di dunia bawah laut Xiuyao? Lagi pula, saudara keduaku, Hou Fei, adalah binatang suci. Apa kalian pikir aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa menara bintang? Qin Yu melirik mereka dengan agak dingin. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku sangat mengagumimu, saudara Qin Yu. Kau manusia, tapi berani masuk ke dunia Xiuyao bawah laut. Padahal, sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan antara Xiuyaois, Xiuxianis, dan Xiumoa. Tak peduli Sioux macam apa dirimu, selama kau kuat, siapa yang berani meragukan kelayakanmu menjadi master menara? Triai, apa kau punya keraguan? Dengan rambut hijaunya yang berkibar, sang pendiri agung bermata 3 berkata sambil tersenyum, ragu apa? Hanya saudara Qin Yu yang cukup kuat. Lagi pula, saudaranya Hou Fei adalah makhluk suci. Mereka tak diragukan lagi pantas menjadi penguasa menara bintang. Jika Istana Naga Biru dan Istana Air Biru milik 3 kekuatan besar bawah air lainnya telah mengatakan demikian, mungkinkah Aula 9 Iblis masih berani mempertanyakannya? Kau memang berani, Master Menara Qin Yu. Aku mengagumimu, sungguh. Dilong berkata dengan ambigu, tetapi Dijian dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Seolah tak menyadari nada mengejek Dilong, Qin Yu mengangguk dan berkata, benua Qianlong ini wilayahku. Aku bisa dianggap bos di sini, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin untuk menyambut kalian. Pertama, izinkan aku memperkenalkan benua Qianlong kepada kalian semua. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, Master Menara Qin Yu, kata pendeta Yan Su sambil tersenyum. Yida juga menatap Qin Yu dengan rasa ingin tahu. Qin Yu berkata sambil tersenyum, benua Qianlong ini terbagi menjadi 3 dinasti besar, dinasti Qin, dinasti Ming, dan dinasti Han. Masing-masing dinasti memiliki beberapa miliar penduduk, dan jika digabungkan, populasi mereka mencapai 10 miliar. 10 miliar, seru Azure Dragon, manusia fana sungguh banyak. Meskipun dunia Sioux di seberang lautan jauh lebih besar daripada benua Qianlong ini, jumlah Sioux-nya kurang dari 10 juta. Namun, jumlah manusia fana di sini mendekati 10 miliar.
Pendeta Yan Su berkata sambil tersenyum, manusia fana memang banyak, tetapi mereka terlalu lemah. Mereka jelas tidak setara dengan kita, para Siuzenis. Kau benar, Pendeta Yan Su, 10 miliar. Kalau kita benar-benar ingin membantai mereka semua, 100 Siuzenis saja sudah cukup. Kita pasti bisa memusnahkan populasi benua ini. Seorang pria besar dari penjara iblis api ungu berkata. Pria ini berambut panjang, seluruhnya berwarna merah darah. Yida berkata dengan mendengus dingin, Jiao Jiu, kau bisa membantai mereka jika kau ingin sekolah Yanmomu hancur. Kali ini Yida membawa Jiao Jiu dan Situ Sue bersamanya. Kedua orang ini telah mencapai tahap awal Kongming dan merekalah yang dikurung di penjara oleh Yida selama 3 tahun penuh di masa lalu. Aku hanya bilang, gerutu Jiao Jiu. Qin Yu melanjutkan, benua Qianlong memiliki banyak manusia, tetapi juga memiliki banyak binatang iblis. Di sebelah timur benua ini, terdapat hutan belantara yang luas dengan banyak sekali binatang iblis. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat binatang iblis yang akan Anda lihat. Bagian terdalam dari hutan belantara ini bahkan mungkin memiliki binatang iblis tingkat duji dan tingkat daceng. Dia sama sekali tidak mengada-ada dengan kata-kata ini. Menurut sebuah buku yang menceritakan tentang hutan belantara peninggalan Lei Wei ini, bahkan Lei Wei pun tidak berani menjelajah ke bagian terdalam hutan belantara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di sana terdapat monster-monster iblis yang tangguh, karena bagaimanapun juga, Lei Wei adalah seorang ahli yang mampu membunuh para Siuxian tingkat daceng. Panggung duji, panggung daceng, wajah Azure Dragon, Grand Founder Triai, Pendeta Yan Su, Yida dan yang lainnya berubah warna secara drastis. Jika ada binatang iblis tingkat duji dan tingkat daceng, kelompok Siuzenis ini tidak akan memiliki cara apapun untuk menghadapinya. Kau yakin tentang ini, saudara Qin Yu? Ini bukan sesuatu yang bisa kau jadikan bahan tertawaan. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh kepada Qin Yu. Ia pernah mendengar bahwa alam liar benua Qianlong memiliki binatang iblis, tetapi karena dunia Siuzen di seberang lautan selalu memandang rendah benua manusia seperti benua Qianlong, ia mengira mereka hanyalah binatang iblis biasa. Namun, hari ini Qin Yu tiba-tiba berkata bahwa di hutan belantara ada binatang iblis tingkat duji dan tingkat daceng. Tentu saja, Qin Yu berkata dengan serius, hal ini tercatat di buku sekolahku. Hal ini memang tercatat dalam buku sekolah Qin Yu, tetapi Azure Dragon dan yang lainnya segera menghubungkan sekolahnya dengan Paman Lan. Kalau begitu, kemungkinan besar ini benar. Mereka langsung serius. Naga Azure adalah yang terkuat di dunia Siuzen di luar negeri. Sebagai binatang suci tahap Kongming awal, ia sebanding dengan seorang Siuxianis tahap duji awal. Namun, alam liar memiliki binatang iblis tahap duji dan tahap daceng, dan terlebih lagi, binatang iblis teratas umumnya adalah binatang suci. Jika ada binatang dewa tingkat duji dan tingkat daceng, maka ketika Azure Dragon memikirkan hal ini, hatinya bergetar ketakutan. Seketika, kelompok Siuzenis dari dunia Siuzen di luar negeri ini ketakutan. Haha, jangan terlalu khawatir, semuanya. Di hutan belantara ini, kita akan melihat monster iblis yang lebih kuat saat kita masuk lebih dalam. Selama kita tidak masuk lebih dalam dan memprovokasi monster iblis yang tangguh itu, kita akan baik-baik saja, kan? Jadi, kenapa khawatir seperti itu? Saran Qin Yu. Sekelompok pengecut, kata Yida sambil mendengus dingin. Azure Dragon menatapnya dengan dingin, Yida, hanya orang bodoh yang berani tanpa berpikir. Meskipun Azure Dragon adalah ahli nomor 1 di dunia Siuzen di luar negeri, Yida masih merupakan Siumois tahap akhir Kongming, sehingga perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Terlebih lagi, Yida memiliki serangan yang sangat aneh sehingga ia sama sekali tidak takut pada Azure Dragon. Jangan berdebat, tuan-tuan. Kami datang ke sini untuk mencari pedang giok ke-9, bukan untuk melawan binatang iblis liar, kata Pendeta Yan Su sambil tersenyum. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang langsung rileks. Haha, benar juga. Kenapa harus khawatir, semuanya? Kita datang ke sini hanya untuk menemukan pedang giok ke-9. Apa hubungannya keganasan binatang iblis di tengah hutan belantara dengan kita? Lou Ke di samping Grand Founder Triai tertawa terbahak-bahak. Semua orang terus berdiskusi sambil terbang sangat cepat. Dinasti Qin, kita telah tiba di Dinasti Qin. Mata Qin Yu berbinar. Qin Yu, kamu bilang rumahmu di Dinasti Qin. Kamu mau pulang? Lier berkata sambil tersenyum, kalau kamu sudah sampai di kampung halaman, sebaiknya kamu pulang dulu untuk melihat-lihat. Mungkin keluargamu akan sangat senang bertemu denganmu. Qin Yu mengamati satu demi satu kota, lalu menggelengkan kepala dan berkata, ayah dan keluargaku seharusnya berada di Dinasti Qin, tetapi aku tidak tahu persis di mana mereka sekarang.
Mungkin aku hanya tahu di mana saudara laki-lakiku yang kedua berada. Qin Zheng adalah kaisar yang berkuasa di dinasti Qin sehingga ia seharusnya berada di istana kekaisaran kecuali jika terjadi suatu insiden serius. Jangan cemas, saudara Qin Yu. Ayo kita cari pedang ke-9 dulu. Kita lihat hasilnya nanti, hanya dalam beberapa hari. Setelah itu, tidak akan terlambat bagimu untuk kembali dan bertemu keluargamu lagi. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba ia berkata dengan nada cemberut, Qin Yu, sudah berapa lama sejak kau bergabung dengan sektemu dan mulai berlatih? Apakah orang tuamu yang fana masih hidup? Qin Yu terkejut. Kau salah, Tuan Naga Biru. Ayahku juga seorang Sioux-Zenis. Ia menjelaskan. Azure Dragon langsung mengerti. Kelompok itu terus menuju ke arah timur secara langsung. Kita berada di 3 kabupaten di wilayah timur, tapi masih menuju ke timur. Mungkinkah pedang giok ke-9 ada di Wilderness? Tanya Qin Yu dengan cemberut. Mendengar ini, puluhan Sioux-Zenis lainnya mengerutkan kening. Semua orang menatap ke arah 8 pedang dan melihat mereka terus terbang lurus ke timur tanpa ragu. Setelah beberapa saat, 3 kabupaten di wilayah timur telah tertinggal. Begitu kelompok itu melintasi batas Wilderness, mereka merasakan peningkatan tajam dalam kepadatan energi suci. Daerah terpencil ini juga tampaknya tempat yang bagus, seru Azure Dragon. Qin Yu langsung berkata dengan lantang, semuanya, kekuatan binatang iblis di hutan belantara ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Terakhir kali aku bertemu 2 binatang dewa di dekat tepinya, jadi kalian semua harus berhati-hati. 2 binatang suci. Azure Dragon mengerutkan kening. Binatang suci sangat berbakat dan berkembang sangat cepat dalam latihan. Ada 2 binatang suci di dekat tepi, lalu ada berapa banyak binatang suci di seluruh hutan belantara ini? Sejak kapan binatang suci menjadi begitu mudah ditemukan? Hou Fei berkata, kakak, apa kau takut, naga biru? Tapi kepadatan monster iblis di hutan belantara ini memang jauh lebih tinggi daripada di dunia Xiuzhen di seberang lautan, jadi sebaiknya kita berhati-hati dan terbang sedikit lebih lambat. Semua orang tak bisa menahan diri untuk melambat. Lagi pula, ini alam liar. Oh, Qin Yu telah memperhatikan padang rumput tempat ia bertemu dengan seekor singa naga Rocky di masa lalu. Tidak jauh dari sana, terdapat seekor binatang suci Hong Luan. Namun, saat ini ia tidak dapat mendeteksi keberadaan binatang suci tersebut. Padang rumput itu juga tidak lagi kosong dari binatang iblis seperti sebelumnya. Sekarang padang rumput itu penuh dengan binatang buas dan binatang iblis. Kemana perginya singa naga Rocky? Qin Yu sangat ragu. Baru 10 tahun berlalu, tetapi singa naga Rocky dan Hong Luan tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, apa yang terjadi pada pedang-pedang giok itu? Semua orang memperhatikan bahwa ke-8 pedang terbang itu mulai bergetar, seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu. Mereka kemudian tampak seolah-olah ingin terbang ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, deru getarannya semakin keras. Pendeta Yansu langsung berteriak, semuanya, hutan belantara ini sangat misterius. Metode rahasiaku sudah tidak efektif lagi di sini. Ayo cepat ambil kembali pedang kita. Keenam bos itu segera mengambil kembali pedang giok mereka masing-masing. Apa yang terjadi, Yansu? Teriak Azure Dragon. Pendeta Yansu juga berkata dengan ragu sambil menggelengkan kepala, sebenarnya saya juga tidak yakin apa yang terjadi. Secara teori, ke-8 pedang ini seharusnya terbang ke arah yang sama hingga mencapai lokasi pedang giok ke-9. Tapi, barusan mereka tiba-tiba ingin terbang ke arah yang berbeda. Ini tidak masuk akal. Hanya ada 1 pedang giok ke-9 dan pasti berada di satu tempat, jadi mengapa ke-8 pedang ini ingin terbang ke arah yang berbeda? Mendengar ini, semua orang tahu apa yang salah. Pedang giok ke-9 harus berada dalam satu arah, tetapi mengapa 8 pedang lainnya ingin terbang ke arah yang berbeda? Sekarang satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar Sioux-Zenis ke tempat ini, lalu suruh mereka mencari di setiap jengkal tanah dengan indera suci mereka, kata Grand Founder Triai dengan dingin. Saat ini, dia dan Azure Dragon sama-sama sangat frustrasi. Karena menara bintang paling dekat dengan benua Qianlong, sebelumnya mereka memberi Qin Yu masing-masing 2 gua. Gua-gua ini berada di sebelah menara bintang dan juga di sebelah benua Qianlong. Alam liar itu luas dan diselimuti oleh hutan-hutan besar, pegunungan, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, jika puluhan Sioux-Zenis ini mencari sendiri, siapa yang tahu kapan mereka akan menemukan pedang ke-9? Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan bawahan mereka. Azure Dragon, Grand Founder Triai, Dilong, Yida dan Pendeta Yansu mengeluarkan pemancar mereka hampir bersamaan dan mulai memerintahkan bawahan mereka masing-masing untuk bergegas ke benua Qianlong. Mulai sekarang,
Kekuatan besar dari dunia Xiuzhen di seberang laut akan berkumpul di benua Qianlong, jadi sudah pasti akan ada badai di sini. Semuanya, aku harus pulang dulu. Dinasti Qin ini adalah tanah airku. Kalau ada yang mau melihat-lihat, aku bisa meminta bantuan seseorang, kata Qin Yu sambil tersenyum kepada Xiuzhenis lainnya. Semua tokoh penting dunia Xiuzhen di luar negeri segera mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan mengatakan bahwa mereka akan mengunjunginya dan bertamasya ke benua Qianlong ketika mereka punya waktu. Setelah itu, Qin Yu terbang menuju dinasti Qin bersama Lier, Hou Fei, dan He Yu. Ayah, aku kembali. Qin Yu tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Lier berkata sambil tersenyum, lihat dirimu, Qin Yu. Senyummu lebar sekali sampai-sampai terlihat seperti badut. Ngomong-ngomong, kalau kamu ketemu ayahmu, bagaimana kamu akan memperkenalkan kami? Fei Fei dan Xiao Hei tentu saja akan menjadi saudaraku. Sedangkan kau, adik perempuanku, tidak ada gunanya. Sebaiknya ayahku sangat bijaksana, jadi seharusnya ia bisa menghubungkanmu denganku. Seharusnya aku tidak perlu memperkenalkanmu. Aku agak malu, kau tahu. Qin Yu berkata dengan sengaja. Tepat setelah itu, ia mempercepat langkahnya, melesat di udara dengan sangat cepat seperti seberkas cahaya. Lier menjadi malu sekaligus marah. Ia langsung mengejarnya dengan satu gerakan kaki. Lepaskan aku, sakit sekali. Tangisan Qin Yu yang memilukan terdengar. Qin Yu, Lier, Hou Fei, dan He Yu terbang tanpa henti. Pertama, mereka melewati kota Yan, lalu melewati villa berkabut. Namun, dalam perjalanan, Qin Yu tidak melihat satupun kerabat dekatnya. Oleh karena itu, Qin Yu kini langsung menuju istana kekaisaran. Adik perempuan, oke. Di bawah penindasan Lier, dia akhirnya menyerah. Ini sudah cukup. Wajah Lier berubah menjadi senyuman. Baiklah, kenapa kau belum memanggil bawahanmu? Kelima kekuatan lainnya sudah memerintahkan pasukan mereka untuk datang dan mencari pedang ke-9. Qin Yu berkata sambil tersenyum, aku juga tidak khawatir membuang waktu karena menara bintangku paling dekat dengan benua Qianlong. Lupakan saja, sebaiknya aku mengirim 10.000 penjaga ke tempat ini. Ia mengeluarkan pemancar dan segera mengirim pesan kepada manajer menara bintang Xuanzong. Di menara bintang, Xuanzong dilayani oleh dayang-dayang dan dengan santai memakan buah-buahan yang dipersembahkan oleh berbagai gua, merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, dia dengan cemberut mengeluarkan pemancar dan melakukan sapuan dengan indera sucinya. Xuanzong, perintahkan 4 pengawal, Yan Rui, Liang Tan, Wu Yan, dan Sudong, untuk memimpin 10 kompi, total 10.000 pengawal, untuk bergegas ke benua Qianlong secepat mungkin. Melihat perintah yang dikirim Qin Yu, Xuanzong berguling dan berdiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia pertama-tama mengirim balasan ke Qin Yu lalu tergesa-gesa meneriakkan perintah. Ini panggilan. Semua penjaga dan pemimpin rombongan segera pergi ke aula matahari bulan tanpa menunda. Setelah berkata begitu keras, ia buru-buru berganti pakaian dan bergegas ke aula matahari bulan dengan sangat cepat. Di aula matahari bulan, telah berkumpul 8 wali dan 30 pimpinan perusahaan. Dengan ekspresi serius, Xuanzong berkata dengan lantang, kepala menara telah memberi perintah. Ke-8 wali dan 30 pimpinan rombongan langsung menunduk menunggu perintah. Penjaga Yan Rui, Liang Tan, Wu Yan, dan Sudong membawa 10.000 penjaga, termasuk kompi pertama hingga ke-10, untuk segera menuju benua Qianlong dan menunggu perintah dari kepala menara. Tidak boleh ada penundaan. Segera berangkat, Xuanzong berteriak dengan sungguh-sungguh. Baik, Pak. Yan Rui dan 3 penjaga lainnya, serta para pemimpin dari 10 kompi itu, membungkuk dan berteriak patuh. Setelah itu, mereka berbalik dan bersiap untuk berangkat. Xuanzong dan yang lainnya juga keluar dari menara bintang dan berdiri di dekat gerbang utama. Saat ini, berbagai kelompok penjaga berhamburan keluar dari barak penjaga. Dalam sekejap, area luas di dasar laut telah dipenuhi penjaga. Mereka tak lain adalah anggota dari 10 kompi tersebut. Mereka langsung berdiri tegak di udara dalam 10 barisan panjang. Ke-10 pemimpin kompi berdiri di depan barisan, dan ke-4 pengawal berada di depan mereka semua. Awal, Yan Rui adalah pemimpin di antara 8 penjaga, jadi wajar saja jika ia yang memimpin operasi ini. Setelah perintah itu diteriakkan, 10.000 penjaga dari 10 kompi itu langsung keluar dari air di bawah komando 4 penjaga dan terbang ke utara dengan pedang terbang mereka. 10.000 penjaga, area luas di langit dipenuhi mereka. Di benua Qianlong, hanya beberapa Xiuzenis tingkat Jindan yang sudah disebut Sangxian, tetapi hari ini Menara Bintang mengirimkan sekelompok 10.000 Xiuzenis, dipimpin oleh 4 penjaga yang semuanya telah mencapai tingkat Dongsu.
di Kabupaten Sangkin dari dinasti Qin di benua Qianlong. Kabupaten Sangkin ini awalnya adalah Kabupaten Bacu. Karena terjadi pergantian dinasti, nama Kabupaten Bacu pun harus diubah. Istana kekaisaran sangat luas sehingga Qin tidak ingin menghabiskan banyak material untuk membangunnya kembali. Oleh karena itu, ia menjadikan ibu kota kabupaten ini sebagai ibu kota dinasti baru. Pusat wilayah luas Kabupaten Sangkin tidak lain adalah ibu kotanya. Saat terbang di sepanjang Sungai Wu kuno, Heiyu tiba-tiba mengeluarkan suara. Ia juga baru saja menguasai teknik ventriloquisme ini. Teknik ini bukanlah teknik rahasia yang tangguh, sehingga ingatan turun-temurun Heiyu tidak memilikinya, dan ia harus berbicara dengan penjaga menara bintang, Yan Rui, dan mempelajarinya darinya. "Kakak, apakah kamu masih ingat tempat ini?" kata Heiyu menggunakan ventriloquism. Mereka telah terbang di sepanjang Sungai Wu untuk waktu yang lama, tetapi tempat ini adalah tempat Qin Yu dan Xiao Hei bertarung dengan siang yang sebelumnya. "Tentu saja," kata Qin Yu sambil mendesah. "Pada suatu malam bulan purnama di Sungai Wu, kau dan aku bertempur melawan siang yang bersama-sama. Hanya karena pertempuran inilah klan Qinku mampu menghancurkan klan siang sepenuhnya dan menguasai negara ini untuk mendirikan dinasti baru." Hou Fei mengerjap beberapa kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa? Mendirikan dinasti baru, melawan Siang Yang, ceritakan tentang mereka, Kak." Kedengarannya seperti legenda. Heiyu berkata dengan dingin, "Meteor yang menembus langit dan 2 bulan yang menggantung tinggi di malam bulan purnama di Sungai Wu. Monyet, pencapaian besar aku dan kakak laki-lakiku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan." Hou Fei menjadi sangat marah hingga matanya berkobar. "Apa yang kau sombongkan, burung berbulu campuran? Apa lagi yang kau lakukan selain mengikuti kakak sejak kecil? Kalau aku jadi kau, aku pasti bisa mengubah Siang Yang atau semacamnya itu menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan tongkatku." Heiyu menoleh sambil mendengus dan bahkan tidak menatap Hou Fei. Hou Fei pun tak kuasa menahan amarahnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Jangan berdebat, Fei Fei, Xiao Hei. Sebenarnya tidak banyak yang terjadi saat itu. Hanya saja Siang yang menghentikan pasukan klan Qinku di saat yang paling genting dan bahkan mengancam akan melenyapkan klan Qin. Jadi Xiao Hei dan aku harus bertindak dan menyingkirkan rintangan ini." Sambil membicarakan hal ini, Qin Yu dan yang lainnya dengan cepat menempuh jarak ribuan kilometer. Kini mereka telah tiba di luar ibu kota. Saat ini masih pagi, gerbang ibu kota sudah terbuka lebar dan semua pedagang sudah mulai menggelar kios mereka. Qin Yu dan 3 orang lainnya berdiri di udara di atas istana kekaisaran. Dengan menggunakan indera sucinya, ia melihat kakak laki-lakinya yang kedua dan kakak laki-lakinya yang tertua. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Ada sidang pagi hari ini. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua sedang berada di aula audiensi, jadi sebaiknya kita tunggu sebentar." "Kenapa harus? Kita gunakan mantra penyamaran dan jalan-jalan dulu di aula pertemuan. Kurasa manusia-manusia fana itu tidak akan melihat kita," kata Hou Fei dengan nada acuh tak acuh. Mantra penyamaran ini memang bisa menipu mata, tetapi tidak efektif melawan indera suci seorang Xiuzenis. Lier juga berkata dengan sedikit bersemangat, "Pengadilan pagi. Bagus, Qin Yu, aku belum pernah melihatnya. Ayo pergi." Qin Yu tak punya pilihan selain setuju. "Baiklah, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Para pejabat dan jenderal itu semua manusia biasa, jadi kalian semua tidak boleh mempermainkan mereka. Dan setelah kalian tiba di aula pertemuan, bersikaplah baik sedikit. Kakak, jangan khawatir." Hou Fei adalah yang pertama menyelam dengan cepat. Tubuhnya langsung menghilang di siang bolong seperti kilat. Namun, dengan menggunakan indera sucinya, seorang Xiuzenis akan dengan mudah menyadari bahwa ia menyelam dengan sangat cepat. Setelah itu, Qin Yu, Lier dan Heiyu juga menyelam. Di aula audiensi, Qin Zheng duduk tinggi di singgasana. Ada aura keagungan alami seorang raja dalam dirinya. Para pejabat sipil dan jenderal berdiri dalam 2 baris di aula. Kakak Qin Yu, Qin Feng, berada di puncak salah satu baris. Ia adalah seorang marsal sekaligus pangeran, jadi wajar saja jika ia menempati posisi teratas. Yang mulia, Kabupaten Zhen yang melaporkan bahwa tanggul di sepanjang Sungai Wu jebol baru-baru ini akibat hujan deras yang terus-menerus. Kota Suling, Kota Lan, dan beberapa kota lain di Kabupaten Zhen yang telah dilanda banjir besar yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan hidup melarat. Setelah mendengarkan laporan pejabat ini, Qin Zheng mengerutkan kening dalam-dalam. "Apakah Anda tahu detail situasinya?" tanya Qin Zheng dingin. Saat ini, ia sangat tidak senang. Petugas itu langsung berkata, "Ini informasi detail tentang kota-kota dan wilayah yang terdampak bencana."
Ia mengeluarkan sebuah amplop dari lengan panjangnya. Seorang kasim kemudian menerimanya dan menyerahkannya langsung kepada Qin Zheng. Berdiri di sudut aula audiensi, menyaksikan saudara keduanya menangani urusan negara, Qin Yu tak kuasa menahan senyum tipis. Meskipun ada jarak yang cukup jauh antara urusan manusia biasa dan urusan para Siuzenis, Qin Yu meninggalkan rumah sekitar 10 tahun yang lalu, jadi ia masih memiliki hati seorang manusia biasa. Hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah, pertama, menyediakan tempat tinggal bagi para korban bencana, dan kedua, mengendalikan banjir dan mencegah bencana susulan dengan menguras air dan menutup celah-celah tanggul. Qin Zheng memberi perintahnya dengan sangat cepat. Ia mengutus utusan kekaisaran dan memerintahkan 200.000 pasukan reguler dan 300.000 pasukan cadangan dari Kabupaten Zhen yang untuk bekerja sama mengendalikan banjir dan mencegah bencana lebih lanjut. Perintah mengenai makanan dan pakaian untuk membantu para korban bencana juga diberikan dengan sangat cepat. Pengadilan berakhir. Suara melengking seorang kasim terdengar. Setelah itu, para pejabat meninggalkan ruang audiensi secara berurutan. Kakak laki-laki kedua. Qin Yu berkata kepada Qin Feng dan Qin Zheng secara langsung melalui komunikasi indera suci. Tubuh Qin Zheng, yang masih merenungkan hal-hal terkait bencana, terkejut. Ia kemudian memasuki ekstasi. Qin Feng, yang telah berjalan keluar dari aula, berbalik dan kembali. Sebuah cahaya menyambar tubuh Qin Yu saat ia melepaskan mantra penyembunyinya dan muncul di aula pertemuan. Xiao Yu, melihat Qin Yu tiba-tiba muncul di aula, Qin Zheng dan Qin Feng keduanya menatapnya dengan tak percaya. Dibandingkan saat ia meninggalkan benua Qianlong, Qin Yu terlihat hampir sama. Hanya saja ia menjadi lebih dewasa, tatapannya lebih tajam, dan tubuhnya secara otomatis memancarkan aura yang menindas, yang secara alami dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi berkuasa. Kepala Kasim hendak berteriak, "Pembunuh," tetapi dia segera menelan kembali kata itu ke dalam perutnya ketika dia memperhatikan ekspresi dan nada bicara kaisar dan pangeran. Kakak kedua. Qin Yu tak kuasa menahan kegembiraan di wajahnya. Qin Zheng segera berlari ke aula. Ketiga bersaudara itu tiba-tiba berpelukan dengan penuh gairah. "Haha, Xiao Yu, aku tak pernah menyangka kau akan pergi selama 10 tahun penuh. Kami sangat khawatir selama 10 tahun terakhir karena tak ada kabar darimu." Haha, Qin Zheng tertawa terbahak-bahak. Ia jelas sangat gembira saat ini. Qin Feng juga memeluk Qin Yu erat-erat. Siapa sangka? Sudah 10 tahun, ya ampun, 10 tahun. Bukankah aku baru saja kembali? Qin Yu juga tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Pada saat ini, Lier, He Yu, dan Ho Fei juga melepaskan mantra penyembunyian mereka dan muncul di hadapan Qin Feng dan Qin Zheng, yang mengejutkan mereka. Mereka memang mengenal Xiao Hei, tetapi tidak mengenal Ho Fei dan Lier. "Xiao Yu, mereka?" Qin Zheng bertanya dengan ragu. Qin Yu memperkenalkan sambil tersenyum, "Kamu pasti sudah kenal Xiao Hei. Ini, kakak, aku Ho Fei. Qin Yu adalah kakak laki-lakiku. Kalian berdua bocah nakal itu adalah kakak kedua sekaligus kakak laki-lakiku, tapi kalian terlalu lemah. Lupakan saja, aku bisa menganggap kalian saudaraku," kata Ho Fei sambil menggelengkan kepalanya dengan angkuh. Qin Feng berkata sambil tersenyum, "Xiao Yu, saudaramu ini benar-benar terus terang. Sebagai seorang marsal, ia telah bertemu banyak orang yang jujur di ketentaraan. Mereka hanya menghormati kekuasaan. Setinggi apapun pangkatmu, mereka hanya akan mempercayaimu jika kamu lebih kuat dari mereka. Apakah ini, kakak iparku?" Qin Zheng menatap Lier dan berkata. Namun, Qin Yu sengaja tetap diam. Baru ketika Lier tampak akan marah, ia berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, ini adik perempuanku, Lier. Dia adik perempuanku, bukan kakak iparmu. Belum jadi kakak ipar kita." "Aku sudah tahu maksudmu, Xiao Yu," kata Qin Feng dengan ekspresi tercerahkan. "Sekarang belum, tapi nanti pasti akan jadi, kan? Apa aku salah?" "Nona Lier." Lier menatap Qin Yu. "Kau akan membayarnya, Qin Yu." Kata-kata kejam itu muncul di benaknya, tetapi ia tersenyum puas. Ia tahu Lier pemalu dan ia hanya akan bersikap sedikit bersemangat di depan orang-orang yang dikenalnya, dan ia tidak akan bertindak kasar di depan orang asing. Kakak kedua, jangan mengejek adik perempuanku." "Oh ya, ayah di mana? Dan Paman Feng di mana?" tanya Qin Yu sambil tersenyum. Qin Zheng langsung berkata, "Ayah dan Paman Feng sedang menjalani pelatihan tertutup. Sayang sekali kamu datang ke sini sekarang. Tapi mereka seharusnya keluar dalam waktu setengah tahun. Terakhir kali ayah menjalani pelatihan tertutup selama setahun, dan kali ini sudah hampir setengah tahun." Qin Yu sedikit sedih karena dia tidak bisa melihat ayahnya segera.
Tidak masalah. Sekarang aku sudah punya wilayah sendiri di dunia Siuzen seberang laut, jadi aku juga tidak terburu-buru pergi. Tidak akan ada masalah bahkan jika aku tinggal di sini selama 100 atau 200 tahun, katanya sambil tersenyum. Dengan kecepatan tertingginya saat ini, ia dapat mencapai menara bintang dari benua Qianlong hanya dalam beberapa hari. Dan setelah melewati 6 dari 9 kesengsaraan surgawi, mungkin ia bahkan dapat menempuh jarak antara menara bintang dan benua Qianlong dalam sehari. Haha, ini bagus. Kita bersaudara tidak perlu hidup terpisah lagi. Qin Zheng tertawa terbahak-bahak. Lalu tiba-tiba ia teringat satu hal dan berkata, Xiao Yu, tahukah kau kalau kakak laki-laki itu akan menghadapi kesengsaraan surgawi 4-9 sebentar lagi? Oh, Qin Yu sangat gembira. Ia segera menggunakan indera sucinya untuk mengamati dan melihat bahwa Qin Feng sudah berada di puncak level Xiantian dan memang akan segera mengalami kesengsaraan kecil. Kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Dengan senjata suci tingkat menengah, kakak pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Haha, kakak kedua, kau juga harus berlatih keras, agar kita bersaudara tidak pernah terpisahkan. Tapi kenapa kau belum mencapai tingkat Xiantian? Dengan sapuan indera sucinya itu, Qin Yu secara alami telah menemukan tingkat kekuatan Qin Zheng. Qin Zheng berkata dengan frustrasi, aku tidak pandai berlatih. Tidak ada yang bisa kulakukan karena aku tidak berbakat. Tidak berbakat apa? Qin Yu sekarang adalah salah satu dari 6 pemimpin besar dunia Siuzen di luar negeri, jadi jika dia bahkan tidak bisa membantu kerabatnya mencapai level Xiantian, maka dia akan menjadi sangat tidak berguna. Jangan khawatir, aku akan membuatkanmu pil kapan-kapan, yang akan membantumu mencapai level Xiantian secara langsung. Qin Yu telah mendapatkan istana penyimpanan harta karun dan isinya sangat banyak. Jika kau tidak mau menunggu, aku akan meminta pendeta Yan Su dan yang lainnya beberapa pil pembangun dasar. Di dunia Siuzen, murid-murid penting dari berbagai aliran umumnya meminum pil pembangun dasar di awal untuk membangun fondasi mereka dengan cepat dan mencapai tingkat Xiantian. Bagi praktisi internal Fana, level Xiantian sangat sulit dicapai, tetapi bagi praktisi Siuzen, itu hanyalah langkah awal. Mengingat status Qin Yu saat ini, ia dapat memperoleh pil pembangun basis sesuka hati.